Kan kalau di Cana ini kan hitungannya per senti. Semakin sentinya semakin besar, semakin panjang, semakin mahal harganya. Di sini untuk Auranti itu lu udah punya anak-anak belum? Auranti belum. Belum. Tapi kalau udah ngebal, mungkin udah 2 bulanan ini dia ngebal terus. Apa lebih susah ikan lokal atau ikan impor? Kalau menurut saya kesulitan itu sama aja ya, sama-sama sulit kalau ketika dia posisinya ikan belum pernah propen ya. Ikan belum pernah propen terus nunggunya lama. Nunggu proses dia untuk nelur itu. Benar-benar ikan harus tenang, harus nggak berisik di rumah. Terus dia ikan itu memang benar-benar nggak boleh diganggu-ganggu. Kayak posisi kita buka tutup atasnya, kita ngasih makan tuh benar-benar udah ada celah sedikit untuk kita nggak geser tutupnya, biar ikan ngerasa nyaman. Kalau diomongin kesulitan, semua Cana bisa dibilang sulit kalau orang yang nggak pernah berpengalaman di Cana ya. Sih, benar. Dia sulitnya itu pas dia mau, karena kan pemijahan dia itu ada, gimana ya, saya ngomongnya itu ada mode tarungnya. Sebelum dia kawin, dia berantem dulu. Sesudah dia nelur, ada yang berantem, ada yang nggak berantem lagi. Iya. Mungkin di sini lu bisa tunjukin ya yang mana ikan masih mode tarung dengan mode breed. Mode kebetulan di sini Tapi dengan jenis yang sama sih. dengan jenisnya sama Biar ya. punya perbandingan. Perbandingan ya. Iya. Oh, kebetulan ini ikan lagi nggak mode tarung semua. Udah mode breed semua ikan. Kayak Asiatica udah mode breed, udah nggak mode tarung lagi. Mode breed mungkin nanti bisa dilihat kali ya gambarnya. Jadi dia kemungkinan pecaper itu ada. Pecaper. Pecaper itu ada. Ya. Pecaper itu gimana? Pecaper itu dia walaupun dia udah pernah propen, tapi dia ada kemungkinan untuk berantem lagi, nyampe saling bunuh. Itu penyebabnya apa? Penyebabnya biasanya stres. Stres. Indukan stres. Dia setelah nelur ya telurnya kita angkat itu biasanya dia stres. Stres itu karena digangguin, maksudnya diliatin terus atau apa sih? Iya. Lebih tepatnya itu diliatin terus. Oh, diliatin terus. Iya. Jadi dia nggak mau Nggak propen mau, lagi. iya. Nggak mau ngeper lagi. jadi Nggak mau ngepel pecah. lagi pecaper, akhirnya berantem bisa nyampe saling bunuh. Itu dia pas pecaper berubah lagi modenya. Berubah lagi, mode tarung dia. Kalau itu caranya gimana tuh? Kalau caranya biasanya saya sekat. Saya sekat ulang. Disekat lagi, dipisah lagi. Iya, cuman waktu nggak usah lama-lama, cukup 2 jam 3 jam, sekatan kita buka dia udah normal lagi. Oh, gitu. Jadi setelah 2 jam 3 jam bisa disatuin lagi. Bisa disatuin lagi. Jadi kita nggak perlu lama-lama kalau dia pecaper. Kalau kita terlalu lama nyekatnya, dia balik lagi ke mode tarung lagi. Dia. Taruh lagi. Iya, karena ketika ikan yang pecaper nih, orang kan disekatnya bisa nyampe sebulan, 2 minggu ada kan. Nah, itu malah bikin ikan itu teritori lagi. Dia punya wilayah masing-masing lagi, tapi kita sekatnya tuh ketika pecaper cukup 2 jam atau 3 jam. Kita buka, tapi dengan catatan dipantau ya. Dengan catatan dipantau. Jangan nggak dipantau. Nah, gue balik lagi nih cara penanganan buraya. Ini kan lu masih di air rendah nih, Iya. umur 10 hari, Iya, benar. Lu ini siklus perganti air kan berapa lama? nggak usah diganti. Dia nggak diganti sampai umur Nyampe dia umur 3 mingguan. 3 mingguan. 3 minggu dia nggak usah diganti-ganti airnya. Terus dipindah air di umur 3 minggu, 3 minggu kita pindahin ke tank pembesaran. ya Itu baru kita ganti siklus airnya per sebulan. per sebulan. Tapi dengan tinggi air yang sama, Enggak, dengan tinggi air yang udah lumayan tinggi dia. lumayan tinggi. Iya, jadi ini sekitar 10 sentian airnya. Nanti ketika kita udah di umur 3 minggu kita bisa nyampe di 50 cm, 40 cm air. Oh, itu udah nggak apa-apa ya? Udah nggak apa-apa di air tinggi. Itu size-nya kira-kira umur berapa tuh udah tuh? 3 minggu itu biasanya dia di umuran di 2-3 cm. Udah siap panen dia. Oh, udah siap panen. Iya, jadi dia panen ini nggak perlu nyampe umur sebulan. Berarti masuk cepet ya? Masuk cepat dia. Kalau di bebian di Burayak dia cuma masuk cepat untuk panennya, dia nggak perlu nyampe sebulan. 3 minggu pun kita udah bisa siap jual. 3 minggu. 3 minggu udah siap jual dia. Dengan jumlah yang banyak, 3 minggu siap dipanen. Siap dipanen. Kan kalau di Cana ini kan hitungannya per senti. Semakin sentinya semakin besar, semakin panjang,
semakin mahal harganya. Makanya biasanya kalau udah semakin besar itu si petaninya itu nggak bakal mau jual. Lebih baik dia ngecer sendiri si petaninya. Tapi kalau ketika di umuran di 2 cm sampai 3 cm, dia bakal buang ke seller-seller dia karena ukuran segitu seller masih bisa ngambil dengan harga yang masuk akal dan bisa dijual lagi sama mereka. Kalau lo sendiri itu buat di sini lo ada ngelepas harga partaian atau apa nggak sih? Saya di sini lebih tepatnya ke partai. Partai. Ya, Berarti. partai. Tapi satuan juga lo Nerimanya di Pasar Ikan Hias Musi Depok. Nah. Saya buka lapak di sana di lapak C 13, 14, 15, 16. Itu saya untuk ngecer. Itu untuk hari apa aja lo di sana? Itu hampir tiap hari saya. Hampir tiap hari di sana sekarang. Dari jam 10 pagi nyampe jam 7 malam ada di sana. Kalau di rumah ini dia cuma khusus untuk di partai aja, Pak, 50 sampai 100. Oke. Nah, terus itu kan di dalam itu boleh lo ada pakai apa itu sih kayak bunga-bunga itu? Ini tali rapiah. Tali rapiah itu Ya. fungsinya buat apa? Fungsinya itu untuk media kawin. Jadi ketika Asiatica itu dia perlu media yang ada mengambangnya. Ketika dia kawin dia bakal ngibas-ngibasin. Jadi kayak murai batu tuh kayak apa sih nunjukin bahwa si jantan itu punya apa sih? Punya kayak Gaya pikat gitu. gaya pikat dia. Lebih tepatnya Tapi ke ngibas-ngibasnya di tali itu memang sih. ngibas-ngibasnya di talinya dia. Jadi talinya tuh dikibas-kibasin begini sama dia. Ntar si betina biasanya ngerespon. Betina ngerespon, baru dia terjadinya kawin. Jadi mode tali rapiah itu untuk menggantikan ganggang. Kan di dalam dia kan ada ganggang ya yang apa sih kayak ekor tupai gitu kan. Iya. Jadi ekor tupai itu kan dia di dalam akuarium nggak ada cahaya matahari dan ikan itu tanaman itu cepat mati. Jadi kita menggantikannya dengan tali rapiah. Oh. Alternatifnya itu dengan tali rapiah yang nggak bakal busuk-busuk, nyampe kapan pun nggak bakal hancur dia. Gitu. Tapi kalau di breed tanpa itu bisa nggak sih? Di breed tanpa itu saya kurang tahu, tapi rata-rata kita para breeder pasti pakai tali rapiah. Kalau sepengalaman lo sendiri pernah coba nggak? Nggak pernah nyoba. Nggak pernah coba. Iya, karena dia mode kawin dia itu Asiatica ini unik. Dia ngibas-ngibasin di rumputnya. Jadi di tali rapiah itu dikibas-kibasin sepejantannya. Terus si betina yang respon. Ketika betina respon baru terjadi ngebal dia. Jadi di channel itu kan kawinnya ngebal dia. Baru kita ngomongin itu ngebal. Jadi kalau dia misalnya nggak ada tali rapiah, saya medianya mungkin saya bilang nggak ada media dia untuk kawin, untuk merangsang birahi dia nggak ada. Oh gitu, memang Iya. termasuk salah satu buat fungsi ngerangsang Merangsang birahi ya. birahi dia tali rapiah itu. Beda lagi sama kayak Andrao, sama Auranti, Sewati. Dia nggak perlu pakai tali rapiah, yang penting ada tempat sembunyi. Yang penting dia punya ada tempat sembunyi yang kayak akar atau gentong, apalagi kayak batu-batuan, yang penting ada tempat sembunyi. Karena si ciri-ciri si pejantan dia mau ngerem atau si betina mau lepas telur, pejantan udah nyari posisi tempat dia sembunyi. Dia dari seminggu dia sebelum telur itu biasanya si pejantan tuh ngumpet terus di tempat sembunyian dia. Kalau ketika dia udah merasa nyaman, nggak ada orang yang ngelihat dia atau nggak ganggu dia, nggak lama kemudian dia bakal mijain telur dan dia sembunyi di tempat itu juga. Dia mood breeder itu, mood breeder dia nggak perlu pakai media yang penting ada tempat sembunyi kalau mood breeder.